Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang Service Excellence atau Managing Customer Service ya. Di dalam video sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana kita membangun interaksi verbal ya, komunikasi verbal dengan pelanggan Anda, komunikasi-komunikasi yang mencerahkan, yang inspiring, yang positif. Ya, jangan pernah memberikan komunikasi yang negatif terhadap pelanggan-pelanggan Anda, meskipun pelanggan Anda dalam keadaan marah ya. Apalagi ya. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai komunikasi nonverbal ya, karena komunikasi itu sebenarnya ada terdiri dari 3, Mas. Komunikasi verbal ya, suara, kemudian nonverbal. Ya. Nonverbal itu mungkin lebih layak disebut interpersonal relationship. Dan yang terakhir nanti mendengarkan, kecakapan mendengarkan. Nah, di dalam slide yang saya tampilkan di depan Anda ini ya, jadi komunikasi nonverbal itu terdiri dari bahasa tubuh, ya body language, volume dan intonasi suara Anda, penampilan dan kerapian, serta bermacam-macam isyarat gerak tubuh. Ya, mari coba kita bahas satu persatu. Ya, jadi di dalam slide berikutnya saya tampilkan ini Mas ya, bahasa tubuh itu apa sih? Ya kontak mata Anda, postur, ekspresi wajah, gerak langkah. Sementara kalau volume itu kecepatan bicaranya, volumenya, tinggi suara, kualitas suara, artikulasi, kejelasan Mas ya, jeda, diam. Ya, jadi bahasa tubuh itu Mas ya, kontak mata ya, eye contact ya. Ketika Anda berbicara dengan pelanggan Anda itu ya mungkin kalau bisa eye contact ya, dengan proporsional Mas ya, seperti ini proporsional. Jangan cuma nunduk gitu ya, nunduk. Atau bahkan melihat layar handphone Anda sambil ngobrol dengan pelanggan itu kan annoying Mas ya, buruk. Ya. Atau Anda melayani pelanggan Anda sambil berbicara dengan rekan kerja Anda, itu kan sangat tidak kredibel. Ya. Jadi ketika Anda bicara dengan pelanggan ya eye contact. Ya. Ekspresinya, posturnya, ya. Semangat ya. Tapi juga jangan terlalu terkesan ini ya, mau berkelahi gitu ya Mas ya. Tapi ya seperti ini mungkin Mas ya, tegak gitu ya. Ekspresi wajahnya selalu ceria Mas ya, energik. Itu penting itu Mas. Makanya tadi saya mengatakan petugas frontline itu kalau bisa dipilih orang-orang yang ekstrovert. Nanti kita bicara mengenai kepribadian ya Mas ya. Orang-orang yang memang supel gitu ya. Jangan orang-orang yang jutek. Karena memang ada beberapa orang yang dari sononya memang wajahnya itu memang wajah yang menyebalkan Mas ya. Kalau bisa memilih petugas frontline itu orang-orang yang wajahnya itu sudah mengundang rasa kasihan gitu Mas ya. Atau kalau tidak orang-orangnya energik, penuh fun gitu ya, bersemangat. Ya kalau frontline-nya bersemangat itu fun itu pasti pelanggannya juga akan ikut happy Mas. Ya. Jadi ramah dan fun gitu ya. Itu penting itu Mas. Ya. Ekspresi wajahnya harus. Sekali lagi tadi saya ngasih contoh ya, kalau saya lihat pramugari Garuda itu oke, ya, kecantikannya oke. Tapi kalau melihat pramugari Lion Air itu cantik-cantik ya, seksi. Tapi ya itu wajahnya itu dingin gitu ya Mas ya, kaku gitu ya. Itu beda. Sebaliknya kalau kita lihat petugas-petugas bank, teller-teller bank itu rata-rata oke Mas ya, bening dan ramah gitu ya. Satpamnya juga oke Mas. Sekarang banyak satpam di bank-bank itu yang ramah-ramah ya, salamnya bahkan kayak gini, selamat pagi Pak. Ya satpam itu diminta kayak gitu, karena satpam itu petugas frontline. Ya. Jadi itu Mas, ya kontak mata, ekspresi wajah itu menentukan. Ya. Kemudian suara Mas ya, ya tadi suaranya kalau bisa yang pas lah. Saya termasuk orangnya suaranya keras gitu ya, lantang gitu ya. Artikulatif itu jelas, ngomongnya itu ceto, jelas, ya, bisa dipahami. Ya. Juga aksen suara, aksen ya, ini saya aksennya kan kalau saya orang Jawa jadi aksennya sedikit, ya agak sedikit khas Jawa gitu. Saya orang Pekalongan Mas ya. Jadi mungkin kalau Anda memilih petugas frontline itu yang aksennya netral gitu ya. Jangan juga. Kecuali kalau Anda ditempatkan di daerah Jawa seperti saya, mungkin cocok kalau saya kerja di Semarang gitu ya, atau di Jogja gitu ya, atau di Surabaya gitu Mas ya. Cocok dengan
karakter orang itu. Tapi kalau saya ditempatkan di Medan atau di Jakarta mungkin agak sedikit lain. Oke, jadi itu suara Mas ya, volume intonasi. Nah yang berikutnya nih Mas ya, di slide berikutnya saya menampilkan nonverbal berikutnya ini Mas ya, penampilan dan kerapian ya, hygiene ya, menggunakan mencuci dan menyisir rambut dengan teratur, menggunakan mouthwash ya dan deodoran ya. Kemudian berpakaian dan menggunakan aksesori. Ya, gerak tubuh lainnya, personal habit dan gaya dan etiket lainnya. Ya hygiene. Ini di berbagai perusahaan penerbangan ya kayak Garuda, Singapore Airlines itu parfumnya wajib sama itu Mas. Jadi kalau Anda mencium bau aroma pramugari Garuda, seluruh pramugarinya sama Mas. Demikian juga kalau Anda naik Singapore Airlines, wangi pramugari Singapore Airlines yang di New York, di Asia, di Eropa itu sama Mas. Karena parfumnya dibelikan perusahaan harus sama, mereknya mahal lagi. Kalau nggak salah Bulgari atau apa itu. Dan yang asli Mas ya, bukan yang KW3 ya. Jadi itu Mas, bahkan sampai parfum pun disamakan Mas, luar biasa itu. Standarnya disamakan. Ya. Nah, saya nggak tahu di perusahaan Anda sebaiknya disamakan Mas parfumnya. Ya. Jadi mereknya apa? Ya, yang pas lah, ya, yang parfumnya pas, ya, jadi parfum pun dibelikan, ya, dan kemudian ya bau mulutnya gitu Mas ya, jangan sampai petugas frontline bau mulutnya gitu ya, baunya pete atau jengkol gitu, itu kan mengecewakan Mas, ya kan. Kemudian ini berpakaian yang rapi seragam ya, tadi saya cerita ya tangible ya, tadi ketika saya di awal, di video-video awal bilang tangible itu seragamnya pas, ya rapi, menarik. Kalau pakai batik ya batiknya yang bagus, gitu ya Mas ya. Jadi itu Mas ya, hygiene-nya rapi. Kemudian gerak tubuhnya personal habit ya, ketika ngobrol sama pelanggan ya jangan sambil ngerak-ngerak upil gitu Mas ya. Masa ngomong sama pelanggan ngerak-ngerak upil gitu. Atau melihat ke kuku gitu ya. Saya pernah itu ya, ketemu dengan SPG sebuah gerai telepon. Dia ketemu saya sambil lihat-lihat kukunya atau gigit-gigit kuku di depan pelanggan. Itu kan annoying Mas. Ya. Atau ngerak-ngerak upil tadi. Ya. Jadi itu personal habit yang kurang bagus. Atau bahkan buang angin gitu Mas ya, ngentut gitu ya di depan pelanggan, itu kan konyol Mas ya. Jadi atau tertawa terbahak-bahak gitu ya, dia tertawanya. Saya pernah menemui sebuah rumah sakit gitu ya, ketika saya sedang konsultasi tiba-tiba temannya dia tertawa terbahak-bahak, tidak sopan tertawanya, itu kan kurang pas. Jadi itu Mas ya, jadi bahasa tubuh, volumenya dijaga, bahasa tubuhnya dijaga, penampilan kerapiannya dijaga. Ya. Kalau perlu parfumnya standar sama, dan kemudian personal habitnya jadi juga yang pas. Nah di bagian berikutnya adalah strategi untuk mendengarkan Mas. Ya, di dalam slide berikutnya Anda bisa lihat ini. Jadi kemampuan mendengarkan itu juga kunci Mas ya. Jadi kalau bisa Anda berhenti berbicara, siapkan diri Anda, dengarkan dengan aktif. Perlihatkan kerelaan untuk mendengarkan. Perlihatkan empati. Berikan isyarat nonverbal dengan positif. Jangan berargumen dan ajukan pertanyaan. Ya jadi itu Mas ya, beberapa komponen kunci ketika Anda mau melakukan active listening ya. Dengarkan dengan penuh perhatian. Itu kunci itu. Ya. Kadang-kadang saya menemui pelanggan, petugas customer service ketika saya komplain, mereka menjawabnya dengan nada yang tinggi gitu ya. Dianya juga ikut-ikutan marah. Itu sangat mengganggu. Tapi kalau Anda mendengarkan tadi seperti saya cerita ya, ketika saya komplain di depan toko komputer, ya petugasnya mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh empati. Dan mengangguk-ngangguk itu isyarat nonverbal Mas ya. Mohon maaf Pak, terima kasih atas masukan Bapak sambil mengangguk-ngangguk. Itu mendengarkan yang luar biasa itu Mas ya. The power of listening. Sama Mas, ketika saya melakukan prospek ya, ketika saya negosiasi atau presentasi penjualan ke calon klien saya,
Calon klien saya itu pernah ada yang sampai ngobrol sampai 1 jam, Mas. Dia cerita panjang lebar dan saya dengarkan tuh selama 1 jam, Mas ya. Jadi selama 1 jam dia ngobrol tentang bisnisnya, tentang industrinya, itu saya dengarkan. Tentang tantangan-tantangan di kantor dia curhat ya, saya dengarkan, Mas. Saya dengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh empati gitu ya. Dan saya ngasih tadi pertanyaan, menggali pertanyaan, karena saya orang yang rasa ingin tahunya besar, Mas ya. Jadi saya gali pertanyaannya. Oh gitu, Pak ya. Oh terus gimana Pak responnya? Itu cara seperti itu ternyata memang benar ya. Jadi Anda harus lebih banyak mendengarkan. Jadi ketika Anda pelanggan Anda ngobrol, mendengarkan ya berbicara ya dengarkan. Ya. Karena dia nanti akan mengingat Anda, Mas. Mengenang Anda, Mbak. Dan kelak kalau dia mau beli barang ya ingatnya Anda. Ya, jadi dengarkan ya. Itu namanya active listening. Active listening. Kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, yang di bagian terakhir ini ya customer focus behavior ya di slide berikutnya ya. Jadi pada akhirnya perilaku yang berfokus pada customers itu ya ini Mas ya, bertindak dengan segera, memandu daripada mengatur, jangan menggurui customers, menawarkan bantuan, jangan membiarkan customers menunggu, menghindari tindakan yang tidak profesional. Ya, jadi seperti itu Mas ya. Jangan menggurui, ya, membiarkan customers menunggu ini, ya yang sering terjadi ya. Tadi karena mungkin sistem internal Andanya kurang bagus ya, back office-nya, jadi customersnya menunggu lama gitu. Sebaiknya customers itu menunggunya jangan terlalu lama. Ya. Itu namanya customer focus behavior. Jadi itu Mas ya, jadi ketika kita interaksi dengan pelanggan itu ingat ya, interaksinya verbal, ya, ingat kata-kata tadi mirroring, ya. Anda meniru gerak-gerik tubuh pelanggan Anda dan juga kalimat-kalimatnya Anda setujui. Kemudian nonverbalnya juga menunjukkan bahwa Anda empati, ya, pas, profesional, elegan gitu. Ya. Kemudian mendengarkannya dengan penuh perhatian. Itulah elemen-elemen yang akan membuat Anda menjadi petugas customer service yang akan dikenang oleh pelanggan-pelanggan Anda. Dikenang, Mas ya. Memorable. Ya. Saya rasa seperti itu, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai bagaimana caranya menghadapi pelanggan dengan tipe kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian yang unik, yang berbeda-beda. Bagaimana cara menghadapinya. Itu kita akan elaborasi dengan tuntas dalam video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.